Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahrul, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor BP 18 10 11 52 63 0045. Baiklah, di sini saya akan membahas dua buah materi pembelajaran dengan mata kuliah SCM Supply Chain Management dengan judul yang pertama adalah implikasi strategi manajemen rantai pasokan dan judul yang kedua adalah kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang materi implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi strategi manajemen rantai pasokan terdiri dari implikasi secara umum. Implikasi secara umum yang pertama adalah pengembangan manajemen logistik. Pengembangan manajemen logistik di sini merupakan pengembangan secara lanjut mengenai pengurusan arus logistik atau arus barang, mulai dari barang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi barang jadi kepada pemakai terakhir, atau disebut juga dengan jaringan pada sebuah perusahaan menyangkut dari hulunya sampai dengan hilirnya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakannya bertahap. Bertahap di sini terdiri dari integrasi atau internal, yaitu mengutamakan internal logistik dan mengoptimalkan internal tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun sebuah jaringan atau networking. Membangun sebuah jaringan atau networking di sini adalah kita membangun kerangka sebuah jaringan menjadi suatu jaringan yang utuh, di mana pada jaringan ini kita menjadi pemimpin pada sebuah perusahaan yang sudah kita bangun jaringannya pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga dinamakan perubahan sikap mental. Perubahan sikap mental di sini adalah yaitu perubahan mental yang terjadi pada seiring dengan perubahan integritas atau perubahan internal suatu perusahaan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menciptakan kecepatan atau membuat sebuah supply chain itu menjadi lebih berkembang, lebih cepat berkembang. Misalnya kita menggunakan internet atau alat elektronik yang canggih pada saat sekarang ini. Yang kelima yaitu mengoptimalkan persaingan atau kompetitor, yaitu di mana kita di sini tidak hanya bersaing dengan perusahaan, tetapi juga kita bersaing dengan antara suatu pemasok dengan pemasok lain, maupun suatu badan atau suatu jaringan perusahaan tertentu ke jaringan perusahaan satu dengan jaringan perusahaan yang lain. Oke, yang kedua kita akan membahas implikasi terhadap manajemen mutu, yaitu implikasi terhadap strategi manajemen mutu adalah di sini adalah terdiri dari pengertian dan pendekatannya. Manajemen mutu di sini tidak menyangkut soal harga barang, tetapi juga menyangkut dengan kualitas barang, pelayanan, kemudian keamanan barang dan lain-lain sebagainya yang lebih luas cakupannya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan keterlibatan atau keikutsertaan pemasok, juga akan mempengaruhi manajemen sebuah mutu. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan benchmarking. Benchmarking digunakan untuk mengendalikan sebuah mutu produk maupun jasa tertentu. Kemudian yang keempat adalah logistik akan dijadikan sebagai ujung tombak dari rantai pasokan. Kenapa demikian? Karena baik buruknya penyimpanan suatu logistik tersebut atau sistem logistik tersebut akan bergantung kepada rantai pasokan. Misalnya sebuah perusahaan logistik menyediakan barang yang sesuai dengan standar yang dikirimkan, sesuai dengan jumlah yang dikirimkan, akan berdampak kepada kemajuan rantai pasokan, kelancaran rantai pasokan. Apabila barang atau jasa tersebut tidak ada ataupun kurang, akan menghambat sebuah rantai pasokan tersebut. Itulah beberapa implikasi manajemen mutu. Kemudian yang ketiga adalah implikasi terhadap sebuah organisasi. Implikasi terhadap sebuah organisasi di sini adalah pola yang digunakan adalah pola horizontal. Kita akan mengandalkan sebuah proses daripada sebuah hasil atau fungsi tertentu.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka, yaitu menciptakan komunikasi yang terbuka antara anggota-anggota organisasi yang transparan, tidak ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran yang win-win, yaitu pemikiran yang selalu mengarah kepada kemenangan. Itulah beberapa bagian implikasi pada strategi manajemen rantai pasokan. Di sini saya membahas sedikit saja implikasi, kemudian kita akan masuk pada judul bahan yang kedua, yaitu kolaborasi dari teknologi informasi antar perusahaan. Kolaborasi di sini artinya bagaimana sebuah perusahaan atau lebih yang saling melakukan kerjasama memakai sebuah sistem dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mereka bekerja sama satu sama lain menggunakan sistem. Sistem di sini terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama intranet, kemudian yang kedua internet, kemudian yang ketiga extranet. Alasan dari pemakaian sebuah sistem tersebut antara lain adalah new product, yaitu menciptakan sebuah produk baru. Kemudian yang kedua adalah new service, yaitu pelayanan baru yang diciptakan oleh masing-masing perusahaan yang saling bekerja sama dalam memajukan sebuah perusahaan tersebut. Maksudnya adalah menciptakan pelayanan melalui sistem yang dipakai. Berikut beberapa alasan dalam penggunaan iOS atau merupakan penggunaan sistem tersebut. Pertama, terciptanya new produk baru antara masing-masing perusahaan yang saling bekerja sama. Kemudian terciptanya new service terbaru atau pelayanan terbaru di masing-masing perusahaan yang memakai sistem. Yang ketiga, efisiensi waktu dan akses yang lebih cepat. Yang keempat adalah bergabung ini beberapa perusahaan pada sebuah sistem tersebut. Kemudian dari sistem-sistem tersebut menciptakan sebuah aliansi atau merupakan strategi-strategi bagi perusahaan-perusahaannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep networking supply chain. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tepat mengubah anatomi manajemen rantai pasokan yang awal mulanya berbentuk linear menjadi jejaring. Mula-mula produk dan informasi mengalir secara linear dari pemasok menuju pabrik. Dan pada saat ini produk maupun informasi mengalir dengan bebas dan cepat melalui entitas organisasi atau perusahaan tertentu ke perusahaan yang lain secara cepat tanpa adanya hambatan. Setiap hari, para pihak perusahaan akan mencari cara yang lebih cepat dan tepat dalam menyuplaikan produknya, jasanya, dan lain-lain sebagainya. Itulah makanya mereka memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Itulah beberapa pembahasan tentang kolaborasi sistem informasi atau teknologi informasi antar perusahaan. Dan demikianlah pembahasan saya mengenai implikasi strategi manajemen rantai pasokan dan kolaborasi sistem informasi atau teknologi informasi antar perusahaan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.